Diberi inom na diberi umat kasi perpositi. Apa ini lokot tua bertumur ini inang bergan nang merpositi orang. Kayaknya tahu. Mama ini cemananya. Mama pun perpositnya. Jam 7 pagi begitu bang, mama sudah pergi ke tetangga sana berposi. Mama bilang jangan berposi kau yang nanti ya. Tidak bisa bapak itu. Dari mana hamba ini memperoleh iman yang begitu luar biasa? Karena dia lihat ada gambaran yang dia lihat, ada contoh, ada teladan yang dia lihat, yaitu dari seorang Abraham. Puji Tuhan. Wah, dilarang orang dilarang mengurus iman apa yang percaya. Ang berada di kurtiyo ang bilang ilawaris sa planetay. Pagkat ilalamo mawaris harus siya mulai pakaian sote. Tidak ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi hamba ini memperoleh iman lewat kehidupan daripada Abraham tuannya. Ada misi yang begitu luar biasa yang mau dikerjakan oleh hamba ini. Ada tanggung jawab yang lebih besar lagi yang dipercayakan oleh Abraham kepada hamba ini, yaitu untuk mencari jodoh. Ini buat rekan-rekan muda, ya anak-anak kami pemuda-pemudi. Ini juga perlu kita simak dalam hal pencarian jodoh. Ya. Abraham menitipkan kepada hamba ini Eliezer untuk mencari jodoh kepada anaknya Ishak. Bahkan juga Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Abraham dengan sungguh mengatakan meminta marpostiroha tusi Eliezero bolomana de mana unak dibuat istrinya siang akta perempuan Kanaan, artinya nasoporsea tu debata Jehovah. Di Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, walaupun kita sudah hidup di zaman modern, anak-anak kami remaja pemuda, walaupun kita hidup di zaman modern, tidak salah juga orang tua kita memberikan pandangan. Jangan kita sok-sok. Oh bapak ini, mama ini kan sudah zaman modern. Emang ini zaman Siti Nurbaya? Masa kita kembali lagi ratusan tahun yang lalu? Abraham yang dipersiapkan dengan baik. Bahkan juga dikatakan kepada hambanya itu, kamu harus pergi kepada sanak saudaraku. Kenapa? Untuk menentukan pada waktu itu Bapak Ibu, orang-orang percaya baru hanya tertentu saja Bapak Ibu. Beda dengan sekarang, orang-orang percaya sudah sangat banyak. Ada yang mulai unang orang rasa percaya untuk Yesus Kristus percaya. Ada yang berbeda. Jadi kalau dia amang inang on, jadi di mana terminggu on, dia di mana terminggu edawan. Kalau sudah hari minggu, apa takut mudah-mudah meninggalkan? Ya doang. Jangan bulannya Bapak Ibu, nanti kan rajinnya itu. Nanti kalau kami jadi, dia sudah berjanji, nanti langsung sudah kita menikah, saya akan datang ke gereja. Oh, hati-hati, janji tinggal soalnya penjelasannya. Janji tinggal janji. Ya. Tinggalkan dia untuk Tuhan, untuk Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan untuk dia. Mana mudah-mudahan berani? Berani mudah-mudahan? Berani meninggalkan sesuatu untuk Tuhan atau meninggalkan Tuhan untuk sesuatu? Di mana ibadah mudah-mudahan luar biasa banyaknya. Karena ini yang hadir ini banyak ini mudah-mudahan. Ya. Berarti mudah-mudahan belum konsisten dalam memujinya.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada satu pekerjaan yang begitu luar biasa, ada tanggung jawab yang dipercayakan oleh Abraham kepada hambanya ini, yaitu untuk mencari jodoh untuk anaknya Ishak, mencari istri. Dan dia tentukan jangan dari perempuan ini, jangan dari perempuan Kenan, tetapi pergilah ke kampungku, pergilah kepada sanak saudaraku. Karena apa? Karena di sana adalah orang-orang percaya, sehingga Abraham lebih percaya kepada orang-orang percaya, puji Tuhan. Ini sangat penting, Bapak Ibu. Ini sangat penting anak-anak kami sekalian. Lalu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentunya ini bukan hal yang gampang bagi seorang hamba ini. Untuk mencari jodoh kepada anaknya ini bukan sesuatu hal yang gampang. Ternyata hamba ini tidak menyerah, Bapak Ibu. Di dalam pembacaan kita ayat yang ke-12 tadi dikatakan seperti ini. Ayat yang ke-12 tadi, lalu berkatalah ia, mau di terjemahan lain maupun martamiah juga, berdoa. Lalu berkatalah ia, Tuhan, Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Oh, yang pertama Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang dilakukan oleh hamba ini berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Ada satu pekerjaan yang begitu berat, ada satu tanggung jawab yang dipercayakan kepada dia. Tetapi sebelum dia melakukan pekerjaan itu, sebelum dia melakukan tanggung jawab itu, dia datang terlebih dahulu kepada Tuhan. Dia minta petunjuk Tuhan. Dia menyerahkan seluruh beban yang dipercayakan kepada dia. Karena dia tahu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa ini bukan perkara yang begitu gampang yang dipercayakan oleh Abraham kepada dia. Sehingga dia datang kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia meminta petunjuk kepada Tuhan. Karena dia percaya Tuhan sanggup membuka jalan, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mengatakan Bapak Ibu bahwa doa itu begitu luar biasa, puji Tuhan. Doa bukan masalah panjang atau lebarnya, Bapak Ibu. Jangan katakan Bapak Ibu, saya tidak bisa berdoa, saya tidak pintar berdoa, kalau saya berdoa hanya beberapa kata saja, tidak bisa saya seperti dia panjang berdoa. Stop, Bapak Ibu. Persoalan doa bukan masalah panjang atau pendeknya doamu. Doa ini begitu simpel, Bapak Ibu. Doa apa ini begitu simpel, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Bahkan terkadang juga Bapak Ibu dalam doa ini pun kita tidak usah terlalu kaku. Sebenarnya di mana saja pun kita bisa berdoa. Bukan hanya di rumah saja. Ketika kita naik kendaraan pun bisa sesungguhnya kita berdoa. Tetapi banyak kali di antara kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, meremehkan yang namanya doa. Baca di Dokon alam Batak, satu wanita itu saya tamiang, mana satu wanita tamiang itu jauh. Iji donato, amang guru. Guru namanya Iji donato. Satu wanita itu tamiang, mana satu wanita tamiang itu jauh. Satu wanita tamiang itu jauh. Berarti Bapak Ibu, betapa dahsyatnya doa itu, puji Tuhan. Haleluya. Jadi jangan katakan Bapak Ibu, saya sudah sering berdoa, tetapi yang begitu panjang. Bapak Ibu, tetapi yang begitu panjang dari apa yang kita harapkan, apa yang kita doakan daripada Tuhan. Eliezer, walaupun dia seorang hamba,
Tetapi sebelum dia bekerja, sebelum dia melakukan tanggung jawab yang dipercayakan kepada dia serahkan kepada Tuhan. Hal yang pertama, yang kedua, bahwa Eliezer, hamba ini berdoa kepada Tuhan. Lalu masih di dalam ayat yang kedua, 12 Bapak. Dikatakan tadi di situ, lalu berkatalah ia, Tuhan, Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku hari ini. Bapak Ibu, apakah ini hanya sekedar kalimat saja? Buatkah perjalananku berhasil hari ini? Buatlah kiranya tercapai tujuanku hari ini. Apakah ini hanya kalimat tok, Bapak Ibu? Atau Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tadi saya katakan bahwa Eliezer, bahwa hamba ini memperoleh iman, memperoleh kepercayaan daripada Tuannya. Nah sekarang dia diperhadapkan kepada satu persoalan, lalu dia sudah berdoa kepada Tuhan, lalu dia katakan, buatlah tujuanku berhasil hari ini. Apakah itu hanya sekedar kalimat yang dia ucapkan, seperti kalimat-kalimat biasa yang seringkali kita perdengarkan, yang seringkali kita ucapkan? Atau disinilah letak daripada pembuktian iman daripada Eliezer. Lalu berkatalah ia, Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku hari ini. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa ada satu keyakinannya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Ada keyakinan yang begitu luar biasa. Doa yang dipanjatkan dengan sebuah keyakinan, maka dampaknya akan begitu luar biasa. Katakan amin. Amin. Alai mohon tentang Dewa Songoni tentang yangi, Songoni minumi, Songoni namangani, orang sekedar dalam ukuran kapusiai. Bapak Smith itu mana orang sekedar Songoni? Tetapi ketika kita berdoa kepada Tuhan, maka yang namanya keyakinan tidak terlepas dari situ. Puji Tuhan. Betul-betul dalam budaya Markus di Roma kita kedebat dahulu. Demikian juga dengan Eliezer. Dia begitu yakin kepada Tuhan, kepada Allahnya Abraham, kepada Allah Tuhannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak di dalam ayat-ayat kebenaran firman Tuhan ini. Bagaimana ketika seseorang melangkah dengan keyakinan yang begitu luar biasa, maka perkara-perkara ajaib terjadi di dalamnya. Lihat perempuan yang sudah 12 tahun mengalami pendarahan. Perempuan yang begitu lemah, sesungguhnya tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Tetapi karena dorongan iman yang ada di dalam dirinya, sekali lagi Bapak Ibu, tetapi karena dorongan yang ada di dalam diri daripada perempuan yang sudah 12 tahun mengalami pendarahan itu, sampai-sampai dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya. Ini bukan kalimat sembarangan Bapak Ibu. Asal ku jamah saja jubahnya itu bukan kalimat sembarangan, tetapi mengandung unsur keyakinan yang kokoh kepada Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Adakah kita punya iman seperti ini? Adakah kita punya iman seperti hamba ini, Bapak Ibu? Sekali lagi Bapak Ibu, jangan katakan seperti ini, Amang pergi tadi. Itu bagian saudara. Mau apa beri cukup? Kan masuk roh aku beriman, kan ada diam. Apapun statusmu hari ini, bagaimanapun keadaanmu saat ini, bagaimanapun ekonomimu saat ini, bagaimanapun pekerjaanmu hari ini, sekali lagi saya katakan bahwa iman tidak dilihat, tidak diukur dari itu. Puji Tuhan. Artinya Bapak Ibu, bagaimanapun kondisi kita bisa memungkinkan kita mempunyai iman yang begitu luar
naman bagian ka hanggang Tuhan itu. Kepuji Tuhan, kalau bagian namin pinakulawain. Ang saya asli orang yang kamu dalam berdaya. Itu kan boleh kamu kan maaf waktu siapa bagian kamu berdua ini. Berapa orang naga, berapa dari itu orang racun. Kepuji Tuhan boleh orangnya bagian naga. Asal orang kami doakan, boleh doakan itu maaf waktu siapa orang bagian naga unitmu. Wah, ada benamu? Boleh seorang nggak pun berapa tuh kita? Enggak nama surat. Kemudian pendidik, mudah kenal turun tobat. Ya, mau jemaat biasa. Hamba ini Bapak Ibu, orang yang mengurusi kekayaan si Abraham, mengurusi rumah tangganya. Bilang sebenarnya tercipta di dia berkerja. Tetapi dia punya iman yang begitu luar biasa, puji Tuhan. Buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuhanku Abraham. Sesudah dia berdoa kepada Tuhan, dia yakin apa yang sudah dia minta, puji Tuhan. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat 4. Poin yang keempat, ayat 17. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, tolong beri aku minum air sedikit dari buyung-buyung. Bapak Ibu, saya melihat bahwa Abraham ini bukan hanya berdoa kepada Tuhan, bukan hanya mempunyai keyakinan kepada Tuhan, tetapi ada reaksi dari dalam dirinya, puji Tuhan. Kalau dia tadi Bapak Ibu dikatakan duduk-duduk sambil berdoa kepada Tuhan, dia sudah yakin, dia sudah memberikan tanda-tandanya seperti inilah, tandanya seperti ini. Tetapi Bapak Ibu, ketika dia lihat ada perempuan-perempuan yang datang, lalu dia tidak hanya duduk-duduk di sini. Tadi kan saya sudah berdoa kepada Tuhan, saya sudah yakin kepada Tuhan. Walaupun saya duduk di sini, pasti Tuhan nanti akan belokkan dia. Misalnya di sana subur, pasti nanti Tuhan akan belokkan para perempuan-perempuan yang datang kepada saya seperti menghadap. Ayat nomor 2 bangun di siapa? Dia tidak berpikir seperti itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tetapi justru dia mengambil satu tindakan, dia berlari Bapak Ibu. Dia mau di mana ada kemurmuri, dia mau di mana ada perempuan narui. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan, ketika kita sudah berdoa kepada Tuhan dan ketika kita yakin kepada Tuhan, maka langkah berikutnya kita harus bertindak. Ada reaksi dari dalam diri kita, puji Tuhan. Orai labora, bekerja sambil berdoa. Aturan kalian hambaukan dorong di mana di dirinya. Mereka nomor tadi yang mau, porsi awal itu hari, bahwa Tuhan bermacam cara do bayarna, asa boy maralu warna, membujuk akar perpo rotwell. Kamu bisa saja di soal pemikirannya. Terkadang juga kita begitu Bapak Ibu. Begitu banyak cara Tuhan untuk memberkati, tetapi kita nggak bertindak. Ketika kita nggak bereaksi, Bapak Ibu. Artinya kita harus bereaksi, puji Tuhan. Sama seperti perempuan tadi. Kalau dia percaya, dia katakan asal jamah saja jubahnya, saya akan sembuh. Tetapi kalau tidak dia melangkahkan kakinya, bagaimana dia sampai kepada Tuhan? Bagaimana dia sampai bisa memegang jubahnya? Kenapa tidak dia berpikir, nanti kan Tuhan tahu, Yesus nanti tahu, Yesus itu maha tahu, nanti Tuhan akan berputar, mendapat percaya. Dia lihat bahwa ada di sana perempuan yang sudah lemas. Perempuan ini tidak berkata seperti itu. Perempuan ini tidak berpikir seperti itu, Bapak. Tetapi dia katakan dia melangkah untuk sampai kepada Tuhan Yesus. Lalu dia jamah itu jubahnya, puji Tuhan. So di dalam untuk dia yang diperlukan, ikut untuk mereaksi pada
Molo dia porsiayo dalam budaya at kapino perni ikut bus korana. Tapi sebenarnya ekonomi ke dalam budaya yang cukup itu bagus, mantap, oke. Kalian teman-teman ada mangan guru matematik. Kerjakan apa yang bisa kamu kerjakan, puji Tuhan. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu yang terakhir ayat 26 sampai 27. Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan serta berkata, terpujilah Tuhan Allah Tuhanku Abraham yang tidak menarik kembali kasihnya dan setianya dari Tuhanku itu, dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara Tuhanku ini. Hal yang berikutnya Bapak Ibu, molodung di jalabamu akka pasu-pasu Tuhan. Molodung berhasil ham dalam berdoa. Molodung berhasil akka yang berdoa. Sutunggu bagi tamadok mulia itu Tuhan, puji Tuhan. Hamba ini menyadari betul Bapak Ibu. Dia sadar dia boleh menyelesaikan tanggung jawabnya. Dia boleh berhasil dalam tugas-tugasnya Bapak Ibu, bukan karena kekuatan dia, bukan karena kepintaran dia, bukan karena kemampuan dia, tetapi dia sadar semuanya itu oleh karena pertolongan Tuhan, puji Tuhan, sehingga dia datang kembali. Apakah ini perlu sama pendeta? Perlu Bapak Ibu. Karena apa? Karena banyak orang-orang percaya begitu dia dapat berkat daripada Tuhan, dia lupa. Itu sebabnya ada istilah hasad, lupa akan kulitnya. Jadi yang peristiwa di Tuhan Yesus kan dinaruh nama saya juga 10 hal. Jika Tuhan Yesus lama haluson, jika porsia sudah memperdaykan dan orang saya baru sudah kemarin, alai 3 hal lalu. Itulah ukurannya Bapak. Ukur dan dona nasoro. Padahal sudah dipasu-pasu, sudah dipabalu Tuhan Yesus Kristus. Alai orang beberapa orang sadar orang. Bayangkan, bukankah seringkali juga kehidupan kita seperti ini? Tetapi hamba ini dia sadar teladan iman dari seorang hamba. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Saudara, Tuhan punya begitu banyak cara untuk membuka jalan bagi kita, untuk membuka, untuk menjawab setiap pergumulan kita pribadi. Kita pujian, Kau selalu punya cara. Yang ini pujian kedua. Tuhan punya cara tersendiri untuk menolong hidup. Tuhan kita itu banyak cara, bukan hanya satu cara.
Terima kasih. Terima kasih. Kalau hamba ini Tuhan Engkau tolong. Kalau hamba Abraham Tuhan Engkau tolong. Engkau buat usahanya berhasil. Engkau buat pekerjaannya berhasil. Engkau buat tanggung jawabnya berhasil. Oleh karena dia punya iman yang begitu luar biasa, yang percaya kepada Allah Abraham, Allah Tuhan yang Bapa di dalam surga. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih. Kami punya Tuhan yang sama. Kami punya Tuhan yang sama dengan Abraham, yaitu Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau Tuhan menolong hamba-Nya Abraham, maka Tuhan yang sama juga, yaitu Tuhannya Abraham, Tuhan Yesus Kristus akan menolong setiap kehidupan kami, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami tidak peduli lagi Tuhan seberapa berat persoalan kami, seberapa berat masalah kami Tuhan, seberapa berat masalah rumah tangga kami tidak peduli, tetapi kami percaya, hanya percaya kepada Yesus Kristus yang sanggup merobohkan setiap persoalan kami, yang sanggup merobohkan setiap masalah kami Tuhan, yang sanggup memutuskan rantai-rantai yang mengikat kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba percaya apapun pergumulan daripada cobaan ini, kami percaya Bapa di dalam surga. Allah siap menolong mereka Bapa. Allah siap membebaskan mereka. Allah siap memberkati hidup mereka Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih percaya firman Tuhan yang sudah kami dengarkan Bapa di dalam surga. Yang itu semuanya Bapa di dalam surga menjadi kekuatan yang baru dalam hidup kami, dalam pendidikan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.